Yo, halo. Pada kesempatan kali ini, film Kupray akan membawakan alur film Shinzi, film yang mengisahkan tentang hilangnya kitab suci dari langit. Film yang diadaptasi dari film keras sakti ini memang sangat seru untuk kalian ikuti. Namun jika biasanya di film keras sakti Tom Samchong yang hanya bisa komat kamit, pada film ini disajikan dengan konsep yang berbeda, memiliki kekuatan barbar dan ikut serta dalam mengalahkan para lawan-lawannya. Ingin tahu cerita selengkapnya? Yuk kita simak filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil bersama ayahnya dengan wujud seekor naga. Tak lama kemudian, anak kecil itu yang bernama Xiaoyu melihat seekor hewan yang sudah tidak berdaya lagi. Lantas Xiaoyu menanyakan kepada ayahnya apakah hewan ini boleh diselamatkan. Ayahnya pun mengatakan bahwa kematian sudah ditakdirkan, jadi biarkanlah hewan itu innalillahi. Namun Xiaoyu yang membantah ucapan ayahnya dengan mengatakan bahwa keberadaannya di sana merupakan adalah sebuah takdir. Xiaoyu pun menyelamatkan hewan itu dengan batu giok yang ia bawa dari istana naga. Dengan ditambah metode penyembuhan ala Tsunade, hewan itu pun hidup kembali. 因果定数什么的，你说的没错。 Beberapa tahun kemudian, seorang anak pemuda yang bernama Bailang sedang mencari ikan untuk dimakan. Dengan keadaan perut yang masih keroncongan, akhirnya Bailang pun berhasil menangkap ikan tersebut. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya memang terluka. Tak lama kemudian muncullah Dewa Bumi yang keluar dari tanah. Dewa Bumi yang sudah tidak lama berjumpa dengan Bailang melihat banyak perbedaan pada Bailang yang sekarang. Karena Bailang yang sebenarnya adalah seekor rubah yang waktu itu diselamatkan oleh Xiaoyu. Dewa Bumi pun mengatakan bahwa Bailang hampir seutuhnya sama seperti manusia. Tiba-tiba Bailang mencium bau aneh yang sekitar itu juga awan menjadi gelap yang keluar cahaya kemasan. Dewa Bumi pun yang menyadari bahwa pasukan dewa akan turun seketika meninggalkan Bailang begitu saja. Sementara itu Bailang yang mempunyai firasat akan terjadinya pertarungan antara pasukan dewa dengan istana naga, ia pun pergi ke istana naga tersebut. Di lain tempat, Raja Naga yang sudah menyadari akan datangnya pasukan Dewa Langit sedang mempersiapkan senjatanya. Tujuan Dewa Langit datang ke Istana Naga yang tak lain adalah untuk mengambil kembali kitab suci yang telah diambil oleh Sang Naga. Putra naga yang bernama So meminta kepada ayahnya agar kitab suci dikembalikan kepada Dewa Langit dan ditukar dengan perdamaian. Namun sang ayah menolak permintaannya dengan alasan Dewa Langit akan membuat kekacauan dan kekuatannya pun akan bertambah sangat mengerikan. Akhirnya sang raja pun memilih untuk berperang daripada mengembalikan kitab suci kepada Dewa Langit. Scene pun berpindah yang memperlihatkan Xiaoyu sedang melihat ke arah langit yang keluar cahaya keemasan. Dengan rasa cemas, Xiaoyu menanyakan kepada ayahnya mengapa Dewa Langit ke Istana Naga dan ingin mengadakan pertarungan. Sang raja pun menjelaskan kepada Dewa Langit ingin menguasai kerajaan naga karena Dewa Langit yang sekarang dipimpin oleh orang-orang yang angkuh. Tiba-tiba Bailang pun datang sambil membawa ikan hasil tangkapannya untuk diberikan kepada Xiaoyu. Setelah itu Xiaoyu meminta kepada Bailang untuk segera pulang karena tempat ini sangat berbahaya bagi dirinya karena sebentar lagi akan terjadi peperangan. Namun Bailang pun menolak pergi dari tempat tersebut karena dari hati yang paling dalam Bailang sangat menyukai Xiaoyu dan ingin melindunginya. Pada akhirnya, pasukan langit pun datang yang dipimpin oleh jenderal bermata tiga atau yang lebih mirip kayak Dajjal. Jenderal Sangyang pun menjelaskan kepada Raja Naga bahwa tujuan pasukan langit datang ke Istana Naga adalah untuk mengambil kitab suci yang telah diambil oleh Raja Naga 16 tahun yang lalu. Sang Raja pun menjawab bahwa kitab suci sudah hangus terbakar, semakin membuat jenderal langit sangat murka, sehingga pertarungan pun tidak bisa terhentikan lagi. 铲平天羽山！是啊！统统给老子滚蛋！
Para Dewa Langit pun menyerang Raja Naga secara bersamaan. Dengan keadaan sempat terpojok, sang naga pun terpaksa mengeluarkan api yang ada di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, datanglah Dewa Pelindung yang mendekati Jenderal Sanyang. Sang Dewa Pelindung pun sambil menyindir bahwa pertarungan baru saja dimulai, namun banyak pasukan yang sudah berhasil dikalahkan. Hingga akhirnya sang Jenderal pun turun tangan untuk menghadapi sang Raja Naga tersebut. Masih di tempat yang sama, Bai Lang, Shou, dan Xiaoyu menghadapi pasukan langit yang tidak terlalu jago. Namun faktanya pasukan yang tidak terlalu jago itu berhasil mengelukai Xiaoyu maupun Bai Lang dan menjadikan keadaan semakin memburuk. Dengan keadaan anak panah yang masih tertancap di badannya, Bai Lang pun membawa Xiaoyu untuk diamankan. Kembali pada pertarungan jenderal, kini pertarungan pun dibuat sangat serius, karena sang jenderal akan mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Diawali dengan Raja Naga dengan mengeluarkan jurus auman naga bersinar, dan dibalas dengan pukulan tinju Aldos, yang membuat sang Raja Naga terpental sampai jatuh ke tanah. Memanfaatkan situasi yang dimana Raja Naga sedang terpojok, sang jenderal pun melanjutkan serangan kembali dengan menusukkan pedangnya pada sang Raja Naga, yang menyebabkan keadaan tersebut tidak ada pilihan lain untuk mengeluarkan jurus terakhir, yang admin beri nama jurus naga Dragon Ball. Dan part 1 pun bersambung. Akankah Dewa Naga berhasil mengalahkan sang jenderal, dan apakah sang naga memiliki jurusan rontek? Simak terus film Kuproy dan sampai jumpa di video selanjutnya.